Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini. Dan seperti biasa, kita sebelum mulai tadarusan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Roh Kudus tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa menjadi terang dan kami mendapatkan pemahaman yang semakin benar tentang dirimu. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Kami semua siap diberkati. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kita akan masuk dalam tadarusan Alkitab Yeskiel pasal 20 ya. Jadi sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, ada bantuan di layar saudara, Yeskiel pasal 20 ya. Kita akan membaca perikopnya kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Ayat yang pertama dan seterusnya saya akan bantu baca buat saudara. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku? Demi aku yang hidup, aku tidak mau kamu meminta petunjuk daripadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia? Maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan keji, yang keji dari nenek moyang mereka. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengarkanku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tapi aku bertindak oleh karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka, dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Hari-hari sabatku juga aku berikan kepada mereka supaya menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 13. Tapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka berontak dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka. Di padang gurun hendak membinasakan mereka. Tapi aku bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Oleh karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka. Tapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakan dan tidak menghabiskan di padang gurun. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun, janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu, dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tapi anak-anak mereka memberontak terhadap aku. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan tidak melakukan peraturan-peraturanku dengan setia.
sedang manusia yang melakukannya akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku. Maka aku bermaksud mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di padang gurun. Tapi aku menarik tanganku kembali dan bertindak karena namaku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu aku membawa mereka keluar. Walaupun begitu, aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturanku dan menolak ketetapan-ketetapanku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabatku, dan matanya akan selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka. Begitulah aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan yang karenanya mereka tidak dapat hidup. Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan korban dalam api, semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya aku buat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku. Sebab sudah aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada mereka. Mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang, dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati. Juga menyerbakkan di sana persembahan perse mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka. Maka aku berkata kepada mereka, tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut tempat tinggi sampai hari ini. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikan? Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku? Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi. Yaitu yang kamu katakan, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu. Dan aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Dan aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa, dan di sana aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka. Seperti aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah aku juga akan berperkara dengan kamu, demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku, dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan menurhaka terhadap aku. Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tapi kemudian kamu akan mendengarkan aku, dan tidak lagi melanggar kekudusan namaku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu. Sebab di atas gunung yang kudus, di atas gunung Israel yang maha tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Seperti kepada persembahan yang harum aku berkenan kepadamu pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusan kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Di sana kamu akan ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan aku akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada masa aku, oleh karena namaku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Ya, apa yang kita baca ini adalah yang selalu terjadi dalam sejarah Israel dengan Tuhan, di mana mereka selalu melakukan kesalahan yang sama, perbuatan yang sama, yakni semua yang melukai hatinya Tuhan. Ya, berkali-kali dalam ayat-ayat tadi
Seperti yang dilakukan nenek moyangmu, demikianlah kau hari ini melakukan sesuatu yang sama terhadap aku. Dan akhirnya Tuhan juga dengan cara yang sama, ya, ketika dia memperlakukan nenek moyang mereka di padang gurun Mesir, ya, mereka semua dibinasakan Tuhan, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Begitu juga nubuatan Tuhan lewat Nabi Yeskiel kepada kaum Israel, di mana mereka akan dibuang dan mereka tidak akan diizinkan kembali masuk ke tanah perjanjian ini, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka seharusnya. Kekasih Tuhan, ini bicara mengenai janji Tuhan dan pemilihan Tuhan. Bahwa Tuhan tuh berjanji, saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa perjanjian Tuhan kepada Israel itu perjanjian yang kolektif, ya. Yakni Tuhan berjanji kepada sebuah bangsa untuk dijadikan umat pilihannya. Ya. Jadi yang Tuhan janjikan kepada Israel itu adalah janji keselamatan terhadap bangsa, ya. Nah, bangsa ini kan namanya bangsa Israel terdiri dari beberapa manusia, ya. Dalam konteks di zamannya Yeskiel, bahkan sebelumnya di zaman Musa, udah jutaan orang Israel. Tuhan berjanji kepada mereka lewat Musa saat itu bahwa mereka akan dimasukkan kembali ke tanah perjanjian kepada nenek moyang mereka yang penuh madu dan susu. Tapi tidak semuanya faktanya. Banyak orang Israel yang mati di padang gurun. Faktanya demikian. Tapi meskipun mereka mati di padang gurun, kan itu tidak membatalkan janji Tuhan atau tidak membuat janji Tuhan itu pudar atau tidak berlaku lagi. Karena faktanya juga tetap ada anak-anak mereka yang mati di padang gurun itu yang Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian, dan notabene mereka juga adalah bangsa Israel. Ini juga janji Tuhan yang sama ketika dia berjanji di dalam umat perjanjian baru, dia akan memilih umatnya, ya, yang dalam nama Yesus, yakni orang percaya itu, bahwa mereka akan terpilih menjadi umat pilihannya, ya. Kita orang Kristen, ya, itu dijanjikan akan diberikan yang namanya kekekalan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi sekali lagi, janji Tuhan itu janji Tuhan secara kolektif kepada seluruh orang Kristen, kepada yang disebut orang percaya, orang Kristen, orang yang disebut mengikut Kristus. Pada faktanya, bagi saya sama seperti bangsa Israel. Nggak semua orang yang mengaku Kristen akan sampai ke sana. Karena faktanya juga kita tahu, bahkan kalau boleh jujur, bahkan itu mungkin saja kita yang sebenarnya mengaku orang Kristen, tapi hidup kita belum menunjukkan ekspresi sama sekali sebagai orang percaya. Kita jauh dari Tuhan, kita tidak menepati perintah-perintahnya, kita bahkan melanggar segala yang diaturnya, ya, dilarangnya kita langgar. Kita selalu mematahkan semua apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi apakah janji ini artinya seperti kepada Israel pudar atau tidak berlaku? Enggak, janji Tuhan tetap berlaku kepada orang percaya, tapi tidak semua orang. Kepada Israel, hanya orang Israel yang mau taat sama Tuhan. Kepada orang Kristen juga demikian. Jadi orang-orang yang merespon positif, merespon dengan baik kasih Tuhan yang telah memilih kita, kasih karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ada feedback begitu. Ya. Ini yang sekali lagi saya masih lihat masih rancu dipahami oleh orang Kristen. Bahwa orang Kristen selalu membaca ayat-ayat Alkitab itu tidak melihat konteksnya. Ayat Alkitab selalu langsung ditujukannya pada dirinya sendiri. Padahal itu ketika diturunkan, ketika firman itu diucapkan oleh Tuhan lewat perantaran rasul dan nabi-nabinya, itu ditujukan kepada sebuah bangsa secara jamak, secara plural, secara bangsa, ya, bukan kepada pribadi. Ya. Memang ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan, ya. Tapi itu juga ayat-ayat yang bersifat pribadi. Ya. Jadi ayat-ayat itu juga tidak bisa, silahkan saudara mengimani, tapi tidak bisa bagi saya langsung kita percayai dengan sungguh gitu ya, bahwa itu juga berlaku buat kita. Wong ayat itu pribadi buat orang-orang tertentu. Ayat misalnya pilihan Tuhan kepada Samuel, kepada Musa, kepada Yohanes Pembaptis,
kepada Rasul Paulus. Itu kan memang orang-orang yang spesifik dipilih Tuhan untuk tugas khusus menjalankan misinya bagi umat. Ya. Nah, ayat-ayat yang spesifik kepada beberapa orang di Alkitab tadi, itu kan dalam kacamata banyak orang Kristen juga langsung diimani berlaku pada dirinya gitu. Ya. Ini kan yang harus dipikirkan masak-masak. Janji Tuhan kepada Yohanes Pembaptis kan spesifik, hanya kepada Yohanes Pembaptis. Ya, pilihan Tuhan terhadap Samuel yang jelas-jelas tidak punya keturunan Lewi tapi menjadi imamnya, menjadi nabinya, menggantikan Imam Eli, itu kan spesifik. Ya. Ya, tapi banyak orang Kristen yang memahami itu langsung diterapkan pada dirinya sendiri. Ya, itu makanya baca Alkitab harus bijaksana, saudara. Nggak bisa kita langsung mengklaim semua ayat itu bisa berlaku atas kita. Maka penting membaca Alkitab itu melihat konteks dulu, supaya kita tidak salah mengerti dan tidak salah menafsirkan. Nah, apa yang dilakukan Israel berulang kali, ini juga sering dilakukan oleh kita. Di mana kita sudah diberikan kasih-Nya, bahkan Tuhan sudah memilih kita ya, sebagai sebuah bangsa, yakni orang percaya. Ya, kayak saya lahir memang langsung dari keluarga Kristen. Bagi saya ini adalah, ya, saya masuk dalam kelompok orang percaya secara natural. Ya, secara genetika, karena orang tua saya Kristen, maka otomatis saya Kristen. Tapi apakah janji bahwa saya akan selamat itu berlaku otomatis buat saya yang lahir sebagai orang Kristen? Tentu tidak. Saya harus merespon itu secara pribadi. Dalam konteks Yohanes 3:16, yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, percaya itu apa? Apakah percaya cuma hanya mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan? Bukankah percaya kata banyak ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu juga menggambarkan bagaimana orang harus hidup seperti Yesus, menyangkal diri, pikul salib, siap menderita bagi Tuhan, mengabarkan Injil, yang disebut dengan amanat agung harus dikerjakan. Kalau kita ngomongin Perjanjian Lama, perintah itu berarti harus janji itu berlaku bagi kita kalau kita mau hidup taat akan firman-Nya, menjauhi larangannya, dan mentaati semua perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin kita tidak memahami itu dan tidak melakukan itu, dan kita terus menganggap diri kita menjadi bagian dari orang Kristen yang memang dijanjikan Tuhan tidak akan binasa gitu. Ya, sama seperti orang Israel yang terlalu besar kepala menganggap dirinya adalah umat pilihan. Sebagai bangsa, ya bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, tapi pribadi, lepas pribadi, itu harus menunjukkan diri. Bagaimana respon mereka kepada kasih-Nya Elohim yang diberikan kepada mereka. Kasih-Nya Yesus yang diberikan kepada kita, orang Kristen, dengan rela mati di atas kayu salib. Itu kan respon kita dalam keseharian. Ya. Tetapi sedihnya kan masih banyak orang Kristen mengulangi dosa, kesalahan, kebodohan yang dilakukan orang Israel di sepanjang Perjanjian Lama yang kita bisa baca. Nah, akhirnya ya tadi, ya, Tuhan tuh tegas. Tuhan nggak setengah hati. Ya, kalau memang sebagai pribadi kita tetap mempersembahkan korban bakaran di bukit-bukit pengorbanan yang najis itu, ya Tuhan tetap terlukai hatinya. Ya kan di dalam konteksnya Yeskiel dan nabi-nabi yang hidup di zaman sebelum pembuangan ke Babel, atau orang Israel yang sebelum dihancurkan oleh Asyur, ini kan sudah berfirman berkali-kali lewat nabi-nabinya ini, bahwa mereka itu mempersembahkan persembahan, membangun mezbah di bukit-bukit pengorbanan. Mungkin mereka berpikir lugu, aku yang penting mempersembahkan korban kepada Tuhan di bukit ini, di mezbah yang kubangun sendiri. Tapi kalau kita mau jujur kan, kita membuka Alkitab, Tuhan hanya berkenan kepada persembahan yang akan diberikan orang Israel di mana? Di rumahnya yang dibangun oleh Salomo. Itu janji Tuhan kepada Salomo. Mataku akan tertuju pada rumah ini. Kasihku akan ada di sini sampai selama-lamanya.
Tapi orang-orang Israel, termasuk orang-orang Yehuda, malah mempersembahkan korban kepada Tuhan di bukit pengorbanan mereka sendiri. Di mezbah yang mereka bangun sendiri. Bukan mezbahnya Tuhan. Mereka berniat memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi sebenarnya yang mereka lakukan melanggar perintah Tuhan. Itu yang membuat Tuhan marah, sehingga akhirnya ya kita tahu, kemudian mereka dibuang ke Babel. Orang Israel akhirnya dihancurkan oleh Asyur. Saya pernah dalam khotbah juga sering mengatakan, banyak kita juga seperti itu. Kita berpikir kita sedang beribadah. Kita berpikir yang kita lakukan hari Minggu datang ke gereja itu bagus. Tapi sebenarnya motivasi kita tidak sungguh mencari Tuhan. Itu bagi saya sama, sinonim dengan orang Israel yang mempersembahkan korban kepada Tuhan yang benar, tapi di mezbah yang tidak tepat. Kendaraan yang mereka pakai salah. Ya. Orang Kristen juga begitu. Berdoa, beriman untuk sesuatu yang tidak tepat. Berdoa, beriman untuk hanya semata memuaskan keinginan dagingnya sendiri, nafsunya sendiri. Mereka tampak seperti orang berdoa, beribadah, meminta kepada Tuhan. Tapi sebenarnya yang mereka minta ya terlalu individualistis, terlalu materialistis, terlalu duniawi gitu. Padahal doa kepada Tuhan, kalau kita membaca, baik nabi-nabi berdoa, rasul-rasul berdoa, bahkan Tuhan Yesus berdoa. Doa yang dipanjatkan untuk memohon belas kasihan Tuhan bagi dunia, bagi orang banyak. Coba perhatikan Yohanes 17, doa Tuhan Yesus itu. Semuanya ditujukan kepada murid-muridnya. Kepada orang yang mau percaya kepadanya. Bukan kepada dirinya sendiri. Doa kepada dirinya sendiri hanya di Getsemani, itu pun tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan keegoisan Tuhan Yesus. Karena dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya kan saudara ya? Jadi, saya berharap dari Yeskiel 20 ini kita belajar untuk tidak egois. Belajar untuk benar-benar menyikapi hidup dengan benar. Ya kita harus imani, kita adalah bangsa pilihan. Tapi ingat, bahwa pemilihan Tuhan terhadap orang Kristen, orang-orang percaya itu bersifat kolektif, bukan bersifat pribadi. Memang ada orang-orang yang saya harus akui, ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk tugas-tugas khusus, tapi itu sifatnya kasuistik. Ya. Seperti saya bilang, saya nggak mau ngambil contoh manusia modern atau hamba Tuhan yang hidup di zaman ini. Saya contoh aja di Alkitab. Kayak Tuhan memilih Paulus. Itu kan Paulus kan hancur-hancuran, bejat sekali awalnya. Tapi Tuhan pilih orang yang brengsek seperti ini. Karena apa? Karena emang punya misi khusus untuk dijalankan si Paulus ini. Paulus dipilih secara khusus. Itu yang membuat dia akhirnya bisa bertahan ya, dalam semua hal. Yohanes Pembaptis juga demikian. Dipilih Tuhan secara khusus, itu yang membuat dia bisa bertahan dalam banyak hal. Tuhan ketika memilih Samson, ya, salah satu hakim itu, meskipun dia banyak dosa, terpikat dengan banyak perempuan, tapi karena memang Tuhan sudah pilih dengan tugas khusus, ini lagi khusus, bersifat pribadi. Maka ya biar bagaimanapun dia akan akhirnya bertobat. Samson dalam akhir hidupnya kan bertobat. Demikian juga kepada Salomo. Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa anakmu nanti yang akan mewarisi dan tatanya tidak akan pernah hilang. Ketika Tuhan sudah berkata demikian kepada Daud mengenai anaknya Salomo sebelum Salomo menjadi raja, dan itu diteguhkan ketika Salomo sudah menjadi raja, meskipun Salomo saya bilang di perjalanan hidupnya menjadi orang paling brengsek karena benar-benar berkelimpahan dengan uang membuat dia semakin jauh dari Tuhan, malah fokus sama perempuan-perempuannya. Tapi karena Tuhan memilih langsung, dia bertobat. Maka dia di masa tuanya berkata, anak-anakku dengarkanlahku. Semua yang di bawah kolong langit ini sia-sia. Tapi pilihan Tuhan kepada Salomo itu sifatnya pribadi. Ya kalau ada tuh saudara memang dipilih Tuhan untuk tugas khusus secara pribadi, ya mestinya kelihatan seperti orang-orang di Alkitab yang saya sebutkan. Tapi banyak orang Kristen mengklaim dirinya dipilih Tuhan secara pribadi,
Tapi tidak nyata karya hidupnya, karya pelayanannya, buah rohnya itu. Nggak kelihatan. Tapi mereka mengklaim mereka adalah umat pilihan Tuhan gitu. Jadi memang harus ada banyak pengajaran-pengajaran yang harus membedah ini. Supaya perspektif orang Kristen itu benar-benar perspektif yang benar. Ya. Saya berharap sudah mengerti apa yang saya sampaikan di malam hari ini atau di episode ini. Kita lanjutkan beberapa ayat yang tersisa. Perikopnya api dari tanah selatan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke selatan, dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tanah selatan, dan berbuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan. Dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menyalakan api di dalammu, dan akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu, dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam, dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya. Dan setiap manusia akan melihat bahwa aku Tuhanlah yang memasangnya. Api itu tidak akan padam. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah. Mereka berkata tentang aku, apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran? Jadi rupanya ketika Yeskiel ini menyampaikan apa yang Tuhan katakan untuk disampaikan kepada Israel, banyak orang Israel tadi berpikir Yeskiel itu menyindir mereka. Bangsa Israel yang ditegur Yeskiel berpikir bahwa Yeskiel itu ngada-ngada, ngadi-ngadi. Hanya pikirannya, hanya hatinya. Mereka tidak berpikir bahwa Yeskiel berkata keras kepada mereka itu karena Tuhan yang perintahkan. Atau berarti mereka tidak percaya bahwa Tuhan yang mengutus Yeskiel. Ya, dalam banyak hal, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajar dengan tajam, dengan keras, dengan vulgar. Itu tidak disukai oleh banyak umat. Banyak yang berkata, ini nyindir doang, nembak saya inilah, gitu. Ya. Persis sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap Yeskiel. Jadi banyak orang memang yang tidak bisa merendahkan hati ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya. Coba rendahkan hatimu, saudara. Karena Tuhan kalau menyampaikan sesuatu yang keras lewat hamba-hambanya, itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara. Maka kalau kau tertempelak, cobalah rendahkan hati untuk segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Mumpung semuanya masih bisa dipulihkan. Karena kasih karunia masih berlaku atas kita. Tapi kalau kita udah mati, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu apapun di dunia ini, atau hidup kita sebelumnya, ketika kita sudah mati. Selesai sudah. Maka bersyukurlah selama kau masih hidup. Ada banyak hamba Tuhan yang masih mengajarkan dengan konsisten kebenaran yang sejati itu. Saya berusaha mengambil peran salah satunya. Ya memang seperti yang dialami oleh Yeskiel, resikonya ya tidak banyak yang akan menyukai dan lain sebagainya. Tapi saya berharap saudara yang di sini yang mengikuti program Tadarus Alkitab selama hampir 2 tahun bersama saya ini, sudah bisa menjadi orang yang melembutkan hatinya ketika mendengarkan teguran dari beberapa hamba Tuhan. Semoga saudara paham, Tuhan berkata keras lewat hamba-hambanya, karena Tuhan tidak ingin kita hari ini mengulangi apa yang sama yang pernah Dia lakukan kepada Israel di masa lalu. Tuhan tidak ingin kita melakukan kebodohan yang sama seperti yang dilakukan Israel di masa lalu. Sudah ditegur berkali-kali, sudah dihukum berkali-kali, tapi tetap saja kembali pada jalan yang salah. Sudah dipulihkan Tuhan, sudah diampuni Tuhan, sudah hidup kembali diberkati, tapi dosa masa lalu yang dibuat nenek moyangnya kembali mereka perbuat. Ini karena orang Israel tidak mau belajar dari sejarah. Saya berusaha belajar dari sejarah Alkitab tentang orang-orang di masa lalu yang percaya kepada Tuhan yang sama dengan saya, Tuhan Yahweh Elohim dalam nama Yesus. Yang hidupnya keras hati, tegar tengkuk. Yang hidupnya tidak mau taat sama Tuhan. Saya mempelajari semua itu yang saya baca di Alkitab. Dan saya berusaha
sambil meminta pertolongan Roh Kudus turun atas saya, agar dimampukan bisa menjadi pelaku firman. Kekasih Tuhan, semoga saudara paham akan semua ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, kita kembali membuka kelas sekolah Alkitab kita, yakni Eklesiologi. Saudara bisa segera mendaftar, karena kelasnya akan dibuka setelah ada minimum 20 peserta. Ya, saudara ya. Dan hari ini sudah berjalan, dan kalau sudah mulai, maka Sabtu pertama ketika sudah quorum, kita akan mulai kelas itu. Kita akan belajar soal gereja, saudara ya, di dalam kelas Eklesiologi ini. Ya, demikian, semoga saudara diberkati lewat program digital ministry kami, terutama Deep Talk with Pase. Hari ini kita belajar banyak, kita belajar agar tidak hidup seperti orang Israel. Kita belajar dari sejarah Israel, tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan ke depan jauh lebih harmonis, jauh lebih baik. Kalau diberkati, tolong di-subscribe, di-like, dan di-share link ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang tahu program ini, sehingga bisa mengikuti baca Alkitab bersama-sama komunitas kita ini. Sehingga semakin banyak orang yang bertumbuh imannya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat episode kali ini, kami belajar banyak. Terima kasih, berkati semua yang sudah mengikuti, berkati semua yang sudah mendukung dalam doa, bahkan yang menabur lewat dukungan dana buat program ini. Jadi payah mereka tidak akan sia-sia. Dan malam hari ini, pada episode ini sebelum kami tutup, kami mohon pengampunan atas segala dosa salah kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.